قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah pada waktu yang sangat singkat ini khatib mengajak seluruh hadirin rahimakumullah. Yang pertama sekali, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan semua larangan Allah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah amalan yang ringan dilakukan, yang memberatkan timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang, memasukkan seorang ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan menjauhkannya dari neraka yang penuh dengan siksaan. Namun hadirin berbahagia, seringkali dilalaikan oleh banyak orang. Apa itu amalannya? Yaitu zikrullah, zikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk banyak berzikir. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran yang baru hati bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya yang maknanya perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang-orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan seorang yang mati. Hadirin rahimakumullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah bisa dilakukan dengan hati atau dengan lisan. Zikir dalam hati artinya menghadirkan dalam hati rasa takut kepada Allah dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir hati seperti ini lebih utama daripada zikir lisan yang tidak disertai dengan menghadirkan dalam hati rasa takut. Hadirin rahimakumullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang paling utama dan sempurna adalah menggabungkan antara zikir lisan dan zikir hati. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian zikir lisan yang disertai dengan zikir hati tidak sejoknya ditinggalkan lainnya karena khawatir disangka orang lain berbuat riya, melakukan perbuatan baik dan tujuan mendapatkan pujian dari orang lain. Semestinya yang dilakukan adalah
dengan tujuan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata, karena meninggalkan perbuatan baik yang disebabkan manusia juga tergolong dia. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seandainya kita selalu khawatir akan omongan dan sikap orang lain tentang apa yang kita lakukan, maka tertutup banyak sekali pintu kebaikan yang bisa kita lakukan. Hadirin rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah yang dimaksud dengan zikir kepada Allah? Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Az-Zakah, ketahuilah bahawa keutamaan zikir tidak terbatas dengan tasbih, tidak terbatas dengan tahlil, tahmid dan takbir dan semacamnya. Bahkan setiap orang yang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berzikir kepada Allah taala demikian yang dikatakan oleh sahabat Zaid bin Zabir. Imam Atta, seorang ulama di kalangan tabi'in rahimahullah, berkata, majelis zikir adalah majelis halal dan haram. Bagaimana engkau membeli dan menjual, bagaimana salat dan berpuasa, menikah dan mentalak, berhaji dan semisalnya. Hadirin rahimakumullah, zikir ini yang sangat ampuh memberikan kita keringanan, yang selalu menjaga lisan kepada manusia dan selalu meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran yang maknanya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, orang agam, orang inam yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan. Maka oleh karena itu, mari kita mengajak keluarga kita terus mulutnya dalam keadaan dan lidahnya dibasahi dengan lisan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksud banyak berzikir dalam ayat tersebut? Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anha, yang dimaksud banyak berzikir kepada Allah dalam ayat tersebut adalah berzikir kepada Allah setelah salat 5 waktu. Berarti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah berzikir setelah salat 5 waktu. Kapan? Pada pagi dan petang, ketika akan tidur, ketika bangun tidur, ketika berangkat dari rumah dan juga kembali kepada rumah. Sedangkan Imam Mujahid mengatakan bahawa tidaklah seorang tersebut banyak berzikir sebelum ia berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Berbeda dengan pendapat yang di atas hadirin berbahagia, Imam Ad-Darra radhiyallahu anhu mengatakan bahawa barang siapa yang mendirikan solat 5 waktu dengan sempurna, maka ia tergolong sebagai orang-orang yang berbanyak zikir. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
jika seorang membangunkan istrinya pada waktu malam, lalu keduanya salat 2 rakaat, maka kedua tercatat ke dalam golongan orang-orang yang berbanyak zikir. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ada yang bahagia, segitu besarnya, begitu faedahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat tengah malam kita membangunkan istri kita salat 2 rakaat, itu ada tergolong orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bacaan zikir yang sangat banyak ragamnya. Di antaranya sekian banyak bahasa zikir, mana dan manakah bacaan yang paling utama? Bacaan zikir yang paling baik dan paling utama adalah tahlil la ilaha illallah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, ajarkanlah kepadaku ilmu yang mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Kemudian Rasulullah bersabda, jika engkau mengerjakan keburukan, maka lakukanlah kebaikan, karena satu kebaikan didapat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan? Kemudian beliau bersabda, la ilaha illallah adalah sebaik-baik kebaikan. Dapat dalam hadis riwayat Ibnu Al-Suhaib. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai adab dalam berzikir, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Zakar menjelaskan mengenai di antara adab berzikir adalah ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika dilakukan zikir dengan duduk sambilan teduh, maka hendaklah duduk dengan menghadap kiblat, penuh dengan kerendahan hati, yang pastinya adalah dengan kekhusyukan dan juga tenang dan menundukkan kepala. Dan dia kata rendah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyerahkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah berzikir di tempat yang tenang. Kita bisa memilih di mana tempat yang tenang, yang pastinya adalah jauh dari hal-hal yang tidak mengganggu pikiran, dan tempat itu bersih. Contohnya adalah dalam masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaklah mulut dan dalam keadaan bersih. Bapak katanya dalam keadaan bersih, hana kotor. Jika mulut bau, menyam babak mentah mobil, segala berzikir kepada Allah, hendaklah menghilangkan dengan bersiwak salah satu, atau menyawa hasananya nak sasikat ego ini. Baik alhabu babah kotor dan alih tapi rukuk berzikir kepada Allah, maka itu tidak baik di dunia. Maka bersihkanlah diri kita dulu. Ini adalah berwudu untuk mensucikan badan kita. Kemudian yang keempat, ketika berzikir hendaklah merenungkan dan mendakburkan makna zikir yang kita baca. Jadi kita harus mengetahui apa berzikir yang kita baca. La ilaha illallah, itu arti la ilaha illallah. Jadi kita lebih merenung, lebih mengenal di hati kita. Subhanallah.
Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang memperbanyak zikir dalam semua keadaan, terutama dengan zikir yang wirid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan bersinar hatinya. Semua kegelapan akan sirna dari hatinya. Jernih tentu jiwanya, cemerlang pikirannya, dan dihindarkan dari godaan syaitan. Maka dia berbahagia dengan berzikir kepada Allah. Turun ketenangan dan ketenteraman pada hati seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28. Hadirin muslimin rahimakumullah, yang terakhir, mari sama-sama kita terus mengingatkan pada kita semua agar kita selalu membasahi lidah kita kemanapun, dimanapun, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir ini adalah untuk pribadi kita masing-masing ditenteramkan hatinya dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini bermakna dan bermanfaat kepada keramah, pada hadis sendiri dan kepada hadirin rahimakumullah yang terhadir dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.